Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil resume kami yang berjudul Manajemen Konflik Berbasis Sekolah. Bab pertama, pendahuluan. Pendidikan adalah pencegahan konflik dan kekerasan yang terbaik. Dikatakan demikian karena hanya pendidikan yang secara komprehensif memungkinkan perubahan sikap yang lebih positif, tidak terkecuali sikap merespons konflik dan kekerasan. Pandangan ini kiranya tidak sedang memaksa orang agar memperhatikan persoalan konflik dan kekerasan lebih seksama ketimbang persoalan akademi anak-anak. Hanya saja perlu kita ingat bahwa peradaban umat manusia pada masa prasejarah dan setelahnya cenderung selalu diwarnai dengan perdamaian dan perperangan. Sebagai bangsa yang membuka dirinya bagi demokrasi, interaksi individu di setiap sektor kehidupan atau politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sektor lainnya, dan tidak bisa menghindari konflik. Beberapa definisi. Perlu kiranya kami menyampaikan sejumlah definisi yang berkaitan dengan ide besar buku ini supaya pembaca jelas mengenai beberapa istilah teknis yang digunakan di sini. Di antaranya adalah definisi konflik, masalah, kekerasan, manajemen konflik, resolusi konflik, NIK kekerasan, dan MKMBS itu sendiri. Di atas sempat disebutkan istilah konflik dan masalah beberapa kali. Keduanya mempunyai arti yang berbeda. Menurut ilmuwan perdamaian dari Norwegia John Galtung, keadaan disebut konflik jika mencakup ketiga komponen kunci yang biasanya menyertai konflik. Yang pertama, konteks yang digunakan dengan kebutuhan atau kepentingan antara pihak keterlibatan konflik tidak selaras. Yang kedua, sikap yang diwarnai dengan persepsi atau persepsi yang salah terhadap orang lain, konstruksi, musuh, stereotip negatif, dan semacamnya. Dan emosi perilaku konflik atau perasaan marah, benci, curiga, dan semacamnya. Yang ketiga, perilaku yang terpolarisasi dari pihak-pihak yang bermusuhan seperti mengintimidasi, melempar batu, membakar, membunuh, menembak, demonstrasi, dan lain-lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah didefinisikan sebagai suatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah seiring kali menjadi penyebab konflik. Misalnya, seorang murid A membuang sampah di sembarangan tempat, lalu diingatkan murid B. Ketika tidak terima, murid A membenci murid B sehingga keduanya tidak menegur sapa atau konflik. Pengertian manajemen konflik berbasis sekolah. Sekolah adalah tempat yang ditandai dengan suasana, perilaku, dan proses belajar mengajar yang damai dan nirkekerasan. Demikianlah seharusnya murid, guru, dan staf sekolah bertemu, berkomunikasi, dan berinteraksi dalam rangka mendidik siswa supaya dapat bertumbuh menjadi warga negara yang terdidik dan dapat menciptakan situasi yang mendukung perdamaian. Akan tetapi, segala peristiwa dapat terjadi dalam hubungan sebagai pihak sekolah, termasuk konflik. Konflik dapat melibatkan murid-murid, guru-guru, murid guru, dan segenap unsurnya. Konflik harus dikelola supaya konflik tersebut tidak mengalami eskalasi dan menjadi kekerasan terbuka. Dalam konteks pendidikan, manajemen konflik berbasis sekolah adalah suatu bentuk pendekatan perdamaian dan resolusi konflik. Tujuannya ialah supaya warga sekolah atau khususnya peserta didik secara fisik dan psikologis merasa bebas dari kekerasan dan mendapatkan kesempatan bekerja dalam belajar dengan yang lain
untuk mewujudkan tujuan bersama dan menghargai perbedaan di sekolah. Sebagai dari perilaku konflik ini, perkelahian disertai kekerasan seperti tawuran antar sekolah. Selain perilaku konflik, di sekolah juga dapat berkembang persepsi dan sikap konflik yang tidak kalah bahayanya. Pengalaman sekolah Sukma Bangsa Aceh. Sebelum sekolah Sukma Bangsa Aceh berdiri pada 2006, sebagai guru dan pengelola aktif dalam kegiatan pendidikan di wilayah-wilayah yang mengalami bencana, gempa bumi dan tsunami Aceh. Sebelum sekolah Sukma Bangsa berdiri adalah pendidikan dan pelatihan kepada santri di puluhan pesantren atau daya di seluruh Aceh, seperti program perpustakaan, peningkatan pendapatan, dan livelihood pesantren, dan pelatihan menulis kreatif. Kurikulum MK Embes. 1. Pemetaan dan penaksiran. Sebelum sekolah menerapkan manajemen konflik berbasis sekolah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemetaan dan penaksiran. Dalam hal ini, sekolah mengidentifikasi berbagai konflik yang terjadi di lingkungan sekolah, baik dalam kelas, di halaman, di lapangan olahraga, di kantin, dan lain-lain. Yang kedua, kelas yang damai. Di sekolah, siswa paling banyak menghabiskan waktu mereka di dalam kelas. Demikian pula sebagian besar proses belajar mengajar dalam kelas. Kelas yang damai menempatkan siswa dan guru sebagai mitra yang bekerja sama mengelola kelas. Kerja sama tersebut difokuskan kepada beberapa hal, seperti menciptakan kelas yang memungkinkan peran serta siswa dalam belajar kolaboratif, mengelola kelas, dan menghindari perilaku yang negatif. Yang ketiga, sekolah yang damai. Manajemen konflik berbasis sekolah adalah suatu cara penting membina sekolah yang damai. Di sekolah sering sekali terjadi konflik dan dapat dianggap sebagai hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan di sekolah. Yang keempat, mediasi sejawat. Mediasi adalah salah satu cara menyelesaikan konflik di sekolah, baik di kalangan guru, staf, maupun siswa. Ketika dua siswa terlibat konflik, mereka dapat bertemu dan berbicara langsung dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut. Dan yang kelima adalah anti perundungan. Perundungan atau bullying adalah salah satu masalah yang sering ditemui di sekolah, sampai-sampai banyak guru, orang tua, dan siswa sendiri yang menganggap ini sebagai hal biasa. Ini adalah anggapan yang salah dan berbahaya. Dan yang keenam adalah peran orang tua dan masyarakat. Selain sekolah, keluarga, dan masyarakat adalah bagian penting dari proses belajar mengajar. Ini disebut sebagai segitiga emas pendidikan yang terdiri dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah penaksiran konflik. Untuk memahami pola konflik yang muncul di sekolah, pihak konflik akan kesulitan menyiapkan rencana aksi di lapangan jika hanya sebatas pengambilan pendekatan asumtif tanpa berbasis daya yang kontrak. Pola konflik yang dimaksud di sini bisa saja mengandung komponen perilaku, pelaku, waktu, dan tempat kejadian. Intensitas dan penanganan konflik pada saat itu. Dengan banyaknya pola konflik yang hendak dilihat dan dianalisis, seperti pendekatan asumsi harus dihindari. Dengan menyusun data konflik secara terstruktur, pihak sekolah akan lebih mudah merancang program pendidikan resolusi konflik yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah. Saya di sini akan membacakan makalah bab 5 tentang membina sekolah yang damai.
Yang pertama, warga sekolah perlu menyepakati nilai, ritual, dan keyakinan prososial macam apa yang hendak ditanamkan di sekolah. Supaya budaya sekolah ini terpelihara dengan baik, maka semua pihak perlu membuat slogan. Budaya perdamaian yang dipilih di sekolah khususnya di langgang siswa. Di sekolah khususnya di kalangan siswa, ada kalanya pihak-pihak yang berkaitan tidak dapat berunding dengan berbicara langsung. Sekolah yang damai adalah program dan perkataan dalam pendidikan resolusi konflik yang lingkungannya seluruh sekolah. Budaya sekolah menanamkan nilai-nilai kekerasan merupakan prasaran bagi sekolah agar berhasil mengubah kebiasaan. Dan saya di sini akan membacakan bab 6 tentang mediasi sejawat. Secara umum, mediasi diartikan sebagai perundingan melalui bantuan pihak ketiga. Proses perundingannya disebut mediasi, sedangkan pihak ketiga yang menegakkan disebut mediator. Sebagai salah satu strategi mengelola konflik, negosiasi memiliki beberapa pendekatan yang bisa digunakan anak-anak dalam melengkapi persoalan yang ada. Dan di sini saya akan membacakan bab 7 tentang anti perundungan. Pengertian perundungan. Udah cukup sering kita mendengarkan berita dari media massa atau melihat sendirinya kejadian perundungan di sekolah-sekolah di tanah air. Sebagai kecil, kasus akan disebutkan di sini. Seorang murid perempuan kelas 1 dari salah satu SMA di Jakarta dan tidak mampu menahan beban malu, seorang siswi SMP di Bekasi nekat bunuh diri setelah berulang-ulang menerima cemoohan. Perundungan adalah perilaku agresif seorang murid atau kelompok murid yang ditunjukkan dengan sengaja dan berulang untuk mengganggu murid lain, tak langsung dengan mengajak orang lain untuk menyakiti korban atau dengan menggunakan peralatan media sosial, sebagaimana yang tertera di dalam tabel berikut ini. Verbal 1. Menghadir atau psikologis. 2. Menggunakan bahasa tubuh. 3. Membantah. 4. Mencemooh. 5. Mengajak nama. 6. Mengkritik seenaknya. Dan psikologis, yang pertama, menggunakan bahasa tubuh yang mengancam atau menyinggung perasaan. 2. Menggunakan senjata atau mencangkuk menggunakannya. 3. Menyebarkan gosip mengenai korban. 4. Mengirimi korban pesan tanpa identitas melalui telepon atau pesan. 5. Melampari korban dengan sesuatu, contoh kertas, kulit pisang, botol minuman bekas, kapur. 6. Meludahi korban. 7. Menyembunyikan barang milik korban. 8. Mengucilkan korban. Dan fisik mencekrem. 2. Memukul. 3. Menampar. 4. Menjapak. 5. Menendang. 6. Menyebut dengan rokok. Sekolah menciptakan iklim sekolah dengan mempertimbangkan 1. Lingkungan fisik. 2. Lingkungan non-fisik.
dan masyarakat. 1. Membangun kerjasama dengan sekolah. 2. Membentuk organisasi sosial di masyarakat. Siswa dari perundungan setelah lulus sekolah Sukma Bangsa Raja melanjutkan studi ke Universitas Paramadina Jakarta. Urusan desain produk sandi diterima di jurusan Teknik Kimia Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perundungan adalah perilaku agresif seorang murid atau kelompok murid yang ditunjukkan dengan sengaja dan berulang untuk mengganggu murid lain. Tak langsung dengan mengajak orang lain untuk menyakiti korban atau dengan menggunakan peralatan media sosial. Sebagaimana yang tertera di dalam tabel berikut ini. Verbal. 1. Menghadir atau psikologis. 2. Menggunakan bahasa tubuh. 3. Membantah. 4. Mencemooh. 5. Mengajak nama. 6. Mengkritik seenaknya. Dan psikologis, yang pertama menggunakan bahasa tubuh yang mengancam atau menyinggung perasaan. 2. Menggunakan senjata atau mencangkuk menggunakannya. 3. Menyebarkan gosip mengenai korban. 4. Mengirimi korban pesan tanpa identitas melalui telepon atau pesan. 5. Melampari korban dengan sesuatu. Contoh, kertas, kulit pisang, botol minuman bekas, kapur. 6. Meludahi korban. 7. Menyembunyikan barang milik korban. 8. Mengucilkan korban. Dan fisik mencengkram. 2. Memukul. 3. Menampar. 4. Menjapak. 5. Menendang. 6. Menyulut dengan rokok. Sekolah menciptakan iklim sekolah dengan mempertimbangkan 1. Lingkungan fisik. 2. Lingkungan non-fisik dan masyarakat. 1. Membangun kerjasama dengan sekolah. 2. Membentuk organisasi sosial di masyarakat. Siswa dari perundungan setelah lulus sekolah Sukma Bangsa Raja melanjutkan studi ke Universitas Paramadina Jakarta. Urusan desain produk sandi diterima di jurusan Teknik Kimia Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bab 8, yaitu peran orang tua dan masyarakat. Sekolah yang baik adalah sekolah yang senantiasa membuka dirinya terhadap proses belajar yang melampaui dinding perbatasan sekolah. Dalam pengertian ini, orang tua, wali murid, dan masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses belajar, termasuk belajar memahami dan menangani konflik tanpa kekerasan. Kedua pelaku antara sekolah dan orang tua atau masyarakat bisa saling melemahkan atau memperkuat bergantung pada sinergi yang dijalankan oleh keduanya. Dalam rangka manajemen konflik berbasis sekolah, tentu saja sinergi yang saling memperkuat harus secara terus-menerus diupayakan. Mengapa masyarakat mempunyai peran penting dalam MKBS? Lebih optimal dari penerapan manajemen konflik bermasyarakat sekitar maupun dari wali murid. Dukungan dari masyarakat akan dapat dicapai apabila mendapatkan dukungan murid memainkan peranan penting dalam masyarakat dan wali, mengingat siswa biasanya akan mengaplikasikan kehidupan sehari-hari, menemui sejumlah tantangan dan pelatihan resolusi konflik yang diperbolehkan orang tua.
Anak-anak semestinya memiliki rasa aman dan kesadaran positif tentang identitas mereka maupun tempat mereka di dunia. Siswa juga semestinya dibekali dengan karakter dan keterampilan kemungkinan mereka untuk hidup dalam harmoni dengan keluarga dan komunitasnya. Pengembangan keterampilan semacam ini sangat bergantung pada kepercayaan dan hubungan yang dilandaskan pada kasih sayang antara anak dengan orang tua mereka. Keluarga adalah tempat terpenuhinya kebutuhan dasar anak dan tempat mereka belajar memelihara hubungan personal dan menyelesaikan masalah. Anak, keluarga tempat menempah dan mengembangkan kepastiannya untuk mempunyai tanggung jawab dan menyelesaikan masalah secara damai. Di sekolah keluarga, peran orang tua yang sejalan dengan semangat manajemen konflik berbasis sekolah dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu pencegahan primer, memperkuat ikatan dengan orang tua, mengajarkan disiplin pada anak, mengajarkan resolusi konflik pada anak, dan dua, intervensi adalah sebelum masalah atau konflik meluas. Selanjutnya, bab 9, melembagakan MKBS. Pelembagaan atau institusionalisasi adalah proses mengintegrasikan atau memasukkan prinsip dan praktik manajemen konflik berbasis sekolah ke dalam peraturan dan norma sekolah. Ada 3 jalan atau mekanisme yang berbeda, tetapi perlu ditempuh bersama menuju pelembagaan manajemen konflik berbasis sekolah. A. Perseorangan atau individu. B. Kelompok dan interaksi. C. Peraturan dan statura. Mekanisme individu atau perseorangan mengenai pengetahuan dan keterampilan manajemen konflik pada perseorangan yang berbeda di lingkungan sekolah adalah salah satu mekanisme pelembagaan MKBS. Apabila siswa, guru, staf, dan karyawan sekolah menangani konflik yang mereka hadapi dengan cara-cara damai dan tidak kekerasan, maka salah satu mekanisme manajemen konflik berbasis sekolah telah berjalan. Selanjutnya, mekanisme kelompok dan interaksi siswa. Berarti bahwa prinsip pengetahuan dan keterampilan manajemen konflik berbasis sekolah menjadi bagian dari proses kelompok dan unit kegiatan siswa. Supaya mekanisme kedua ini dapat diterapkan dengan baik, sebaiknya sekolah terlebih dahulu melakukan pemikiran terhadap unit kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Contohnya kesenian, olahraga, kerohanian, kepanitiaan, dan lain-lain. Ini akan menjadi masukan penting untuk mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pelembagaan melalui status sekolah. Pelembagaan ke dalam statuta ini akan melengkapi mekanisme, yaitu manajemen konflik berbasis sekolah sebagai pedoman probadi dan fokus kelompok. Statuta sekolah dapat dipandang sebagai semacam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sekolah. Sekolah terlebih dahulu melakukan perkiraan atau asesmen mengenai bentuk, jenis, dan insiden konflik di lingkungan sekolah dan aspek-aspek kelembagaannya. Sekolah juga perlu memutuskan apa yang akan dimasukkan ke dalam statuta sekolah, ada apa yang dapat dituangkan ke dalam bentuk kebijakan sekolah yang lebih khusus. Statuta bisa mencakup prinsip dan ketentuan umum mengenai manajemen konflik berbasis sekolah, dan rincian ini dicantumkan ke dalam kebijakan kepala sekolah. Selanjutnya, bab 10, yaitu mengevaluasi MKBS. Kegiatan manajemen konflik berbasis sekolah atau MKBS mencakup tujuan atau capaian yang akan diperoleh melalui implementasi MKBS. Selain itu, manajemen konflik berbasis sekolah juga perlu menetapkan tahap dan langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Evaluasi adalah cara yang dilakukan untuk menentukan tujuan itu sudah tercapai atau belum. Evaluasi perlu dilakukan secara periode dengan berkesinambungan karena manajemen konflik berbasis sekolah adalah kebijakan sekolah yang sifat jangka panjang. Mengapa evaluasi itu perlu? Seperti halnya kegiatan lain dalam proses belajar mengajar, program dan kegiatan belajar mengajar manajemen konflik berbasis sekolah perlu dievaluasi secara periodik. Beberapa alasan mengapa evaluasi akan dilakukan dalam sebagai berikut. Pertama, efektivitas. Evaluasi memungkinkan sekolah mengetahui apakah
apakah kegiatan manajemen konflik berbasis sekolah telah berjalan dengan efektif atau belum? Kedua, kepuasan peserta didik. Lalu evaluasi, kita dapat mengetahui secara jelas apakah peserta didik merasa puas atau tidak dengan penerapan manajemen konflik berbasis sekolah. Puas tidaknya peserta didik sangat penting bagi kelangsungan kegiatan manajemen konflik berbasis sekolah. Selanjutnya, mekanisme upaya baik. Hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat menjadi umpan balik terhadap program sekolah di bidang manajemen konflik berbasis sekolah sehingga ada bahan yang kuat untuk melakukan perbaikan dan pengembangan. Kemudian, pengendalian mutu. Evaluasi adalah salah satu cara pengendalian mutu program dan kegiatan secara di bidang manajemen konflik berbasis sekolah, mulai dari tahap perencanaan sampai ke tahap pelaksanaan. Mungkin kalian akan bertanya, apa saja sih yang dievaluasi? Apa yang dievaluasi? Sekarang saya akan menjelaskan. Pertama, program atau kegiatan manajemen konflik berbasis sekolah seperti kelas yang damai, sekolah yang damai, mediasi sejawat, dan lain-lain. Kedua, dampak program atau kegiatan manajemen konflik berbasis sekolah terhadap sekolah seperti menurunkan tingkat perundangan di sekolah. Kemudian, apa saja sih kriteria evaluasi? Program evaluasi yang baik dapat dilihat dari berbagai kriteria, yaitu melibatkan siswa. Presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.